Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moreno Satrio Ramadan dari kelas 10 DPB 2 dan di sini saya akan monolog dengan tema storytelling berjudul Batu Belah. Ayo kita langsung mulai. Oke, di sini cerita dari Batu Belah berasal dari Maluku Utara. Di sana pada zaman dahulu kala di sebuah daerah Tobelo, Maluku Utara dikenal dengan kekayaan laut yang melimpah dan di sana memiliki hasil pangan yang disukai nelayan, yaitu ikan papayana karena dagingnya yang lezat dan bergizi. Dan di sana mempunyai kepercayaan yaitu jika menyimpan telur papayana akan membuat keselamatan bagi para nelayan. Dan salah seorang nelayan bernama Malai Hulu bersama satu istri dan kedua anaknya, yang anak sulungnya bernama Obiomukun dan anak bungsunya bernama Obiomokara. Suatu hari Malai Hulu mendapatkan ikan papayana yang sangat besar dan bertelur banyak. Saat sampainya di rumah, Malai Hulu berpesan kepada sang istri untuk menyimpan telur papayana tersebut. Wahai istriku, tolong simpankan telur ikan papayana tersebut sebelum saya kembali melaut. Baik, suamiku, saya akan menyimpan telur ikan papayana tersebut. Baiklah, saya akan kembali untuk melaut. Setelah sang Malai Hulu berpesan, sang istri pun segera menyimpan telur papayana tersebut. Lalu setelah itu sang ibu berpesan kepada Obiomuluku si anak sulung untuk tidak memakan telur ikan tersebut. Wahai anakku, jangan memakan telur ikan papayana tersebut. Jika kau memakannya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada anakmu. Baik ibu, aku tidak akan memakannya. Setelah itu, sang ibu pun pergi untuk ke kebun. Tak lama setelah itu, sang adik tiba-tiba menangis dan nangis karena lapar, dan sang adik pun ingin memakan telur ikan. Lantas sang kakak pun langsung menjelaskan ke adik untuk tidak memakan telur ikan tersebut. Kakak, aku lapar. Aku ingin memakan telur ikan itu. Kita tidak boleh memakan telur ikan itu adikku, karena jika kita memakan telur ikan itu, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepada sang ayah. Tapi sang adik pun tidak mengerti, lalu sang adik pun semakin menangis dan berguling di lantai. Karena kasihan, sang kakak pun memberi beberapa telur papayana, tetapi sang kakak malah memberikan semua telur ikan papayana kepada sang adik agar tidak merengek lagi. Sampainya di rumah, sang ibu pun marah dan kesal karena melihat telur papayana di rumah telah habis dimakan oleh anak-anaknya. Lalu sang ibu pun berkata pada anak-anaknya seperti ini. Kalian tidak mau memakan telur ikan itu. Ibu sudah bilang kepada kalian untuk tidak memakan itu. Iya bu, tadi kata kami tidak ingin memakannya, tetapi sang adik menangis dan berguling-guling karena dia sangat lapar. Sontak sang ibu merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi kepada suaminya. Lalu karena kesal, sang ibu pun berlari menuju pantai. Setelah sampai di pantai, sang ibu pun menuju ke batu besar. Dan di sana pun sang ibu berbicara kepada batu besar. Wahai batu, aku sudah tidak kuat karena aku tidak memiliki lagi kepada kamu. Tolonglah batu telah aku dan kembalikanlah sang suami. Sontak sang batu pun terbelah menjadi dua dan ibu pun masuk ke dalam batu. Lalu batu itu pun tertutup kembali. Setelah mengetahui Obiomuluku pun lari ke pantai menuju ibunya sambil menggendong sang adik. Sesampainya di pantai, Obiomuluku pun mencari sang ibu. Ibu, gimana ibu? Obiomuluku pun sadar ada sebuah kain di batu tersebut. Lalu sang Obiomuluku pun sadar bahwa ibunya telah ditelan oleh batu besar, dan di situ pun Obiomuluku menangis dan menyesal. Semenjak kejadian itu, batu besar itu dinamakan Batu Belah, dan sampai saat ini batu besar itu dinamakan Batu Belah dan masih bisa ditemukan di daerah Maluku Utara. Terima kasih. Kesimpulan dari cerita Batu Belah adalah kita harus mendengarkan perkataan orang tua sebagaimanapun, dan kita tidak boleh melanggar juga perkataan orang tua, karena mungkin saja itu akan
membuat hal buruk terjadi kepada kita sendiri ataupun dengan keluarga kita juga kan. Jadi kita harus mendengarkan perkataan orang tua kita agar kita tidak menyesali di akhir hari. Sekian dari saya.